Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mahasiswa yang mengambil mata kuliah isu pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara masalah pendidikan sebagai sabuk pengaman negara Kesatuan Republik Indonesia. Topik besarnya seperti itu. Saudara, apa itu pendidikan? Saya membatasi diri atau memberi batasan. Pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk mengorganisir lingkungan, kemudian menghubungkannya kepada peserta didik sehingga terjadi proses pembelajaran. Saya ulangi, pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk mengorganisir lingkungan, kemudian menghubungkannya kepada peserta didik sehingga terjadi proses belajar atau proses pembelajaran. Ini pijakan baku yang mendasari pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya, kita menyadari bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki bentang luas yang berbatasan dengan negara-negara lain, baik batas kontinental pada umumnya berupa laut, kecuali untuk Irian Jaya dengan timur-timur, dan batas kontinental ini yang pada umumnya berupa laut itu membuat negara ini menjadi sangat terbuka. Dan kalau kita melihat secara hamparan maka nampak sekali pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita lihat bentangannya seperti itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat, inilah peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Jadi betapa luasnya dan betapa beragamnya. Baik dilihat dari suku, kemudian dilihat dari struktur sosial masyarakat, dilihat dari bahasa dan lain sebagainya, kita memiliki keberagaman yang luar biasa. Nah, untuk menjaga semua ini supaya dia tetap dalam satu kesatuan yang utuh negara ini, maka kita memerlukan media untuk menjaganya. Saya bagi media tersebut yang pertama bentuk fisik. Bentuk fisik adalah pertama adanya batas teritorial negara yang jelas. Jadi kita memiliki batas teritorial negara, baik dengan negara tetangga seperti Sarawak, dengan Malaysia, kemudian dengan Filipina dan daerah-daerah yang di sana itu ada patok batas teritorial. Kemudian yang kedua adanya tentara yang bertugas menjaga kedaulatan. Atas dasar itulah pemerintah menugaskan kepada tentara untuk menjaga perbatasan ini, dan itu merupakan salah satu tugas dari Tentara Nasional Indonesia, TNI, yaitu menjaga keutuhan bangsa ini atau negara ini. Nah, itu yang fisik. Sekarang yang non fisik. Yang non fisik ini adalah adanya pelayanan pendidikan tanpa batas. Jadi tidak memandang ini di daerah ibu kota, ini di luar, atau ini di batas provinsi, batas negara, kita tidak mengenal itu. Jadi pelayanan pendidikan salah satunya adalah untuk menjaga keutuhan ini. Jadi tidak salah kalau saudara lihat atau saudara dengar, unitas terbuka itu memberikan pelayanan menembus batas dan waktu. Itu adalah salah satu bentuk komitmen negara ini untuk menjaga keutuhan bangsanya. Ya. Jadi
tugas UT, salah satu diantaranya itu, ini yang paling berat. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang selama ini menjadi tutor atau diminta tolong untuk menjadi pengawas pada waktu ujian mereka. Nah itu sebenarnya Anda sudah ikut membantu negara ini dalam rangka menjaga kelestariannya. Nah yang kedua, adanya bela negara. Bela negara ini kalau Anda lihat setiap tahun itu kita ada penerimaan menjadi tentara, menjadi polisian, dari para sarjana. Nah itu adalah salah satu bentuk bela negara. Dari bela negara yang lain itu salah satu bentuknya. Kemudian lagu kebangsaan. Jadi jangan Anda anggap remeh lagu kebangsaan itu adalah sesuatu yang dinyanyikan begitu saja, bebas gitu. Enggak. Dia punya makna hakiki adalah sebagai media yang non fisik untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Demikian juga lagu-lagu perjuangan. Itu fungsinya adalah non fisik untuk menjaga semangat perjuangan, semangat untuk tetap bersatu. Itu adalah upaya-upaya sistematis oleh negara ini untuk menjaga keutuhan. Yang kelima, adanya lambang negara. Jadi oleh sebab itu lambang negara itu diatur oleh undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Tidak sembarangan kita menggunakan maupun memakai dan lain sebagainya dalam bentuk aplikasi daripada menjaga keutuhan negara ini. Oleh sebab itu ada undang-undangnya tentang lambang negara ini, ada undang-undangnya yang diatur secara ketat sebagai lambang negara. Kita mengkhususkan diri tadi kepada pelayanan pendidikan yang tanpa batas. Maksudnya bahwa pendidikan harus menjadi pintu masuk pelayanan kepada seluruh warga negara. Ini menunjukkan pendidikan merupakan sabuk pengaman persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi harus menjadi pintu masuk untuk menjaga ini. Dan apa? Karena pada pendidikan tidak ada perbedaan strata dalam hal pelayanan. Dia merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada warga negaranya dan sekaligus sebagai sabuk pengaman persatuan dari negara ini. Nah, salah satu tugas universitas terbuka diantaranya adalah menjadi sabuk pengaman Nusantara ini. Ya, jadi salah satu tugas mereka itu adalah untuk menjaga atau menjadi sabuk pengaman Nusantara. Jadi jangan kaget kalau ujian universitas terbuka kita temukan di Sangir Talaut, di perbatasan Filipina sana, bahkan di Siberut, di mana lagi itu di Laut Cina Selatan itu yang ada kepulauan yang milik kita, itu ada ujian universitas terbuka. Jadi dia bukan hanya sekedar transfer of knowledge, memintarkan orang begitu saja. Dia ada tujuan hakiki yang lebih jauh, yaitu menjadi sabuk pengaman Nusantara. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan dari pertemuan ketika ini. Mudah-mudahan saudara-saudara menyadari begitu besarnya peran pendidikan dalam menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.